Kembali lagi di hari Kamis bareng Ai ngobrol-ngobrol sama kali ini sama sepupu. Aduh, gak enak kan kalau nggak pakai kacamata. Kali ini kami Kamis ini ngobrol sama sepupu aku, kakak sepupu aku yang dari kecil itu tuh suka banget sama yang namanya kucing. Tapi sebenarnya sih kalau kucing tuh emang nggak bisa dipisah dari keluarga kita, pasti ada aja kucing di rumah, entah kucing kampung, kucing teras, kucing dan yang lain. Nah, nih dia Bonda Cappuccino. eh Salah, kita undang dulu ya. Undang. Gue suka kucing juga, Neko, Neko ya, kalau ada bahasa Jepangnya Neko. Hai Bunda. Mbak Teni, aku manggilnya apa nih? Halo, Bonda apa Mbak Teni? Nama Mbak Teh. keluarga apa nama eksis? Keluarga aja, keluarga. Mbak Teni. Ya aku manggilnya Mbak Teni ya. Mbak loh, pakai Mbak. Mbak Teni lagi di Ini mana? emang remang banget ya. Emang Iya remang ih, banget ya. Gelap nggak? Gak apa-apa aku ya? glow banget nih. Gak apa-apa deh kalau keterangan nanti cantiknya kelihatan. Iya nggak apa-apa loh, agak-agak agak-agak ngalah dulu ya sama aku ya. Ngalah, ngalah dulu sama yang punya acara ya. Iya betul. Aduh, oh, sebentar Mbak, sebentar, sebentar ya. Eh, kamu dari tadi freeze loh. Aku nggak denger apa-apa loh. Enggak, emang aku tadi lagi ini, lagi apa namanya? Ada Oh, di pertanyaannya post ya. lupa di aku pause. Aduh, Kita ini pusing. Soalnya, sinyalnya, soalnya kan pakai wifi. oh, soalnya aku juga grogi, Mbak. Wawancara Mbak. Hah, grogi, kenapa? Biasanya kan aku kan nanyanya kan asal tembak gitu ya. Kali ini kan harus ketata gitu. Ya. Itu siapa? Itu yang baru, itu tar dulu, bentar, jangan bilang. Itu Brio. Ya benar, ini Brio. Ya. Halo. Jadi, halo Brio, Brio. Nah, Brio rescue-nya diapain, Mbak? Rescue-nya bagaimana, Mbak, waktu itu? Kalau nggak salah di tol kan? Ya, Brio itu jadi ketemunya di jalan tol. Jadi di bypass itu ya, Jalan Ahmad Yani itu tolnya kan agak masuk tol tuh jalannya agak naik gitu ya, karena kan dia kan Hmm. jembatan layang. Dimana kita tuh pasti pelan-pelan di situ kan, lagi pelan-pelan sambil ngayal-ngayal cuan 2002 gitu kan, lihat ke kiri, ada kucing nih, kucing utuh bergerak dia lagi grooming. Dia Grooming lagi dengan grooming, santainya ya, terus grooming. kan aku lihat aku pelan, iya dia lagi dia lagi grooming grooming di pinggir jalan tol. Terus ya udah pas kan lihat bener kucing, bener, terus kita tatap-tatapan nih. Dia kayak ngelihat gitu, terus kita sering melihat gitu kan, aduh lemes, mati di jalan tol gimana mau ngambil kiri, nggak bisa kan, jalan tol tau sendiri kita nggak bisa sembarangan Iya, ya, karena betul. kan banyak mobil gitu loh di belakang. Terus ya qadarullah gitu loh, agak depanan dikit ada petugas gitu. Nah, agak bikin macet di situ karena kita harus berdampingan sama mobil itu kan. Terus buka jendela, Pak tolong ada kucing, Bapak bisa ambil gitu. Oh iya iya, dia nggak banyak itu, akhirnya dia ambil. Abis diambil ya udah, Pak sini deh, buat saya gitu. Ya sudahlah, sekarang dia tadinya sih dia jadi anak dalam ya, tapi jadi anak dalam, tapi ternyata di dalam tuh ada rumput sintetis, dia kira itu rumput beneran, jadi dia pup di situ terus. Jadi saya pecat, dia jadi anak sini aja. Dia nggak ditaruh di dalam bawah kayak hari raya kemarin. Hari raya tuh udah di bawah di kandang, karena waktu itu kan dia masih belajar makan ya. Kalau misalkan Brio ini Hmm. sudah bisa makan, jadi mereka nggak perlu inilah.
Karena di sini juga kucingnya kan nggak terlalu banyak aturan usia sekian harus begini gini enggak gitu loh, maksudnya selama dia di dalam dia bisa makan makanan yang bareng-bareng ini ya sudah selamat datang gitu. Oh gitu. Oke, Mbak, ini Mm-mm. eh, udah curi start duluan ya, padahal pembukaannya juga belum nih. Gara-gara Brio. Kenapa kucing sih, Mbak? Aku tahu kan Iya, dari kecil harus ya. pembukaan dong, gimana sih, kan harus tertata gitu loh acaranya. Itu kan dibilangin Hah? aku tuh grogi wawancara Mbak. Kenapa kucing? Aku Halo? yang nonton juga nggak banyak sih, jangan grogi. Yang 44 ini gak banyak nih. Gue yang grogi. Ntar kalau Sinyal misalnya kamu salah tuh apa bisa sinyal di... aku sih? Kayaknya sinyal Mbak deh. Aku sih nggak apa-apa tuh. Halo? Udah, gak apa-apa. Bisa nggak? Udah. Sinyal Mbak nih Oh kayaknya gitu. nih. Heeh. Sekarang oke. Belum kan? Lo Oke. tiba-tiba cengok. Sekarang kamu putus-putus nggak? Enggak, aku nggak putus-putus. Suara Mbak Teri tuh nggak putus-putus. Oke, kita mulai ya. Ini ada siapa nih kok kayaknya rame nih Ambu. Ada siapa nih Banyak, banyak. Denny. Halo. Banyak banget. Udah ya. Kita fokus dulu ya. Jangan terpecah-pecah ya. Ya, betul, betul, betul. Oke, Mbak Teni, kenapa mesti Oke. kucing? Kenapa pilih kucing? Kenapa nggak yang lain? Kalau nggak salah tuh dari kecil ya, Mbak Teni tuh udah kucing ya? Dari Ya. sinyal lo, ay, enggak kali sinyal gue bagus. Yo, kenapa kucing ya? Mungkin ya, ya bener ya dari keluarga ya pertama karena kayaknya sejak sejak saya dilahirkan gitu ya di rumah tuh selalu ada kucing gitu. Ada foto lagi balita, lagi masih kecil kayaknya masih setahun masih duduk masih di baby chair gitu ya. Kita ada foto duduk-duduk di teras itu ada kucing. Terus juga kalau misalkan Hmm. hampir handphone gue, Raya jangan. Terus misalkan ke rumah dulu kan masih kecil kan suka ke rumah saudara, ke rumah mbah gitu ya. Mbah dari ibu pasti di rumahnya ada kucing. Ada Mbah kucing, dari betul. bapak, mbah Ada dari kucing bapak juga. ada kucing juga. Terus ke rumah saudara, sepupu ke rumah lo gitu ya, ada kucing ya Ada nggak? kucing juga. Mau ke rumah sepupu siapa semua itu rata-rata kucing. Jadi memang sudah terbiasa dengan kucing gitu loh. Dan semakin kesini Hmm. kesini memang sebenarnya kucing yang paling pas ya. Pertama kucing itu bisa dibilang dia tuh mandiri gitu. Kita bukannya punya peliharaan kalau kucingnya, kita punya bos. Kenapa punya Iya, bos? betul. Kita punya tuan gitu loh. Karena kalau kita pergi lama, enak kucing kita kangen. Enggak, kita yang kangen. Dia asik-asik di rumah, sedangkan kita lagi jalan-jalan itu sambil mikir, aduh Dora lagi ngapain ya, aduh Syami kangen nggak ya, aduh mau rasanya mau video call tapi asli nggak ngaruh video call sama kucing tuh dia nggak akan respon sama sekali, dengar suara kita juga enggak gitu. Jadi kayaknya aduh dasar ya udahlah gitu, itu lebih cocok daripada misalnya kita keluar taruhlah ada tuh binatang yang misalnya kita keluar si binatangnya tuh jadi peliharaan kita tuh jadi kangen sama kita, dia murung, dia itu kan lebih Hmm. apa ya, oh kita jadi gak Lebih. happy, kita mau pergi jadi kayak aduh nanti dicariin sama peliharaan gitu-gitu. Kucing tuh nggak gitu, jadi kayaknya memang cocok gitu loh. Tapi pernah Cocok nih, coba pelihara lain nggak, Mbak? pernah kelinci. Kelinci ya bener ya, kelinci. Kelinci itu dulu juga belum paham steril, jadi kelinci itu pernah dia melahirkan itu, sekali melahirkan kayaknya berapa gitu, 8 apa 10 Banyak. lupa deh. Itu banyak banget dan dia kan nggak bisa dilatih untuk pipis ya, jadi pipisnya sembarangan dan Nah, rumah tuh bau. mm-mm. Walaupun udah kasih makanan, memang makanan khusus itu baunya lumayan meredam, tapi ya dia nggak bisa pipis pada tempatnya gitu. Terus juga pernah agak trauma waktu itu dapat kelinci yang agak-agak sakit. Sakitnya bukannya apa, dia tuh sakitnya, ya ampun handphone gue, Siapa nih ngolahnya siapa nih? Mbak Bella. Ngolahnya Mbak Bella. Oke. Tadi ngomong apa sih lupa. Ya kelinci, kelinci, kelinci. Nah nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa di training buat pup atau pipis. Terus pernah nemu kucing yang agak sakit, kelinci yang agak sakit Oh, jiwa ya, kelinci. dia habis melahirkan, dia makan anaknya tinggal kepala, itu serem banget. Oh my god. Nah, oh my god, Teror ya. serem. Itu kapan? Serem Katanya, itu kayaknya baru-baru 2008 deh,
sebelum sebelum punya kucing lah, dan di rumah juga pernah kok kayaknya, di rumah waktu masih single, cewek single. Di rumah ibu tuh juga pernah pelihara kelinci juga deh. Sama apa lagi ya? Udah kayaknya burung sih nggak pernah. Marmut Iya, nggak tahu, heeh. mungkin waktu kecil pernah tapi kayaknya enggak deh. Ya Kelinci aku sih juga palingnya. dulu, iya dulu juga kelinci juga sih. Selebihnya kucing-kucing apa namanya liar-liar aja, kucing-kucing sekitar gitu. Iya. Kalau kalau Mbak Teni bilang tuh positifnya punya peliharaan apa sih Mbak? Apa? Kenapa bisa bikin apa, Mbak? Positifnya punya peliharaan? Positifnya Selain punya peliharaan, selain jadi hemat, enggak ya? selain kita bisa Selain tabung, pudi-pudi uang kita bertumpuk gitu loh, karena kita bisa menghemat. Oh, nggak salah. Dia tuh, salah. kok lampu aku mati-mati terus sih? Ada yang salah sama handphonenya ya, padahal handphone mahal loh. Oh iya, lebih mahal lagi dari punya gue. Ini Tukeran aja lah. keuntungannya pertama, kalau punya anak, kalau anaknya senang dan minta, itu bisa melatih dia tanggung jawab. Oh, iya. Ya, itu untuk melatih anak ya. Tapi kalau untuk kita sendiri sih, pertama ngabisin uang, kedua kita jadi boros, ketiga tas kita nggak nambah-nambah. Nggak Salah, bukan itu dong. ada positif ya dong ya. Yang kita punya satu, kalau kita punya anak, kita Oh, akan iya. apa namanya belajar buat tanggung jawab. Nah selebihnya Iya, kayaknya enggak, beda, beda. Salah, banyak sih salah, salah. manfaatnya. Melatih tanggung jawab, terus terus kita mencintai sesama makhluk Allah lah ya, maksudnya kita pelihara gitu loh. Itu akan menambah rasa apa ya, apa tuh namanya istilahnya, kita lebih peka, apa ya, ya begitulah Cinta pokoknya, kita mencintai kepada makhluk Allah makhluk, gitu ya. sama makhluk hidup ya. Dan insya Allah itu ada pahalanya ya, apalagi sih di dunia ini kita kejar selain pahala dan beribadah kepada Allah, ya nggak ya. Gitu. Amin. Jadi Terus itu kajian siapa gitu. tuh ketawa-ketawa tanggal 25? Iya, tanggal 25 masih lama. 5 hari lagi. Yang Tanggal 25. dan juga bisa, kalau kalau aku sih bisa, terus terang kalau misalkan dari rumah, dalam rumah terus ke sini tuh hawanya tuh beda gitu loh. Di sini tuh kayaknya kita happy gitu loh. Kita nggak ngapa-ngapain, duduk aja ngeliat kucing kita makan, ngeliat kucing kita lari-lari, ngeliat kucing kita tuh happy gitu loh. Apalagi kalau udah manja-manja gitu. Kita bahagialah gitu ya. Mungkin karena suka ya bahagia. Kalau nggak suka ya pasti marah, masuk ke sini. Ya apa nih kucing bau gitu loh. Iya nggak sih? Aku Iya dipipisin loh banget. tadi sama Emon. Aku dipipisin. Itu tadi gupik ya? Itu tadi gupita kan? Tadi Gupita. Aku nggak suka. Oh ya, diam. Mukanya ini banget, apa namanya, two face gitu. Iya, sedih ya. Agak-agak agak-agak sendu padahal mah. Ya, itu siapa? Ya, kayak aku sendu, senang duit. Sendu. Mochi ya tuh ya. Bukan, kalau kalau ini Toli, ini juga dari jalan tol, dari temen aku tuh Iya, baru ya. ya, dari tol sekitaran Bintaro deh. Ini juga temen tuh ada yang suaminya tuh ngelihat kayak kok ada kucing gitu, dia tuh sampai Ini masuk. Edi kali, bukan Edi. Edi Edi mantannya dia ya. Siapa? Teddy. Ada yang nanya, Edi yang mana Edi? Ebi kali ya. Ebi, oh Ebi kesayangan nomor 1, ada tuh di sana. Ya lihat dong yang nanya Edi yang mana. Barney mah, tuh kan kak, nih khasnya kalau live di sini tuh kayaknya ke distract. Toli mana bun, Barney mana bun, ini mana bun, Iya. ya kali gua ambilin satu-satu, capek kali. Secara ya berarakan. Oh ya, Mbak Teni aku mau tahu. Ya. Akhirnya kan dulu tuh aku tahu banget ya Mbak Teni tuh kucingnya tuh kucing-kucing ras, kucing-kucing yang apa namanya bulu-bulu panjang gitu kan, ada Casey, ada Putra, itu kan mantan terindah aku kan Putra gitu kan. Nah sampai akhirnya ngerescue tuh
Yang tiba-tiba aku tuh shock, tiba-tiba ada yang kakinya 3, si siapa? Eh, 3 siapa? Mamas dulu, Si mamas, Mamas, mamas. Mamas, tuh Dora tiba-tiba ada. Nih, tumben-tumbenan nih kakak kita mau-mauan kucing begini. Ya, buka kartu. Ya benar. Jadi dulu tuh dari dulu ya, kapan ya itu berarti ya sejak nikah ya aku tuh punya kucing ya lumayan ras gitu loh. Pada zamannya sih mahal ya, tapi nggak ada yang Ya, beli sih. Jadi dikasih memang semua ya. tahu rasis nggak tahu apa, cuman dulu memang suka kucing yang bulunya panjang, yang hidungnya pesek, yang gitu-gitu. Ya seneng juga gitu. Sampai sekarang juga seneng, cuman udah kayaknya udah cukup gitu loh. Nah sejak ada Instagram ini, maksudnya ya memang sih, maksudnya ada baiknya ya. Maksudnya dari Instagram ini kan jadi tahu, kita jadi follow-follow IG-nya siapa. Waktu itu pertama inget banget temennya sama Puri gitu, dia punya kucing rescue, gue adopsi dari sini gini. Hah, adopsi kucing kampung ini lo adopsi? Hah, seleksi kita mesti isi formulir? Hah gitu, masih kayak gitu. Tapi terus kan lama-lama kita liatin IG-nya, kita liatin kucing-kucing kampung, cakep juga, kok begini, nah tertarik. Habis tertarik kita lihat IG-nya ya, dulu ada Mama Pus ya kayak gitu-gitu. Adalah kucing yang bisa adopsi, akhirnya ikutan. Dari situ awalnya itu, dari ikutan adopsi, seleksinya pakai foto rumah, kan gimana ya, nanti ketahuan Kayak rumahnya mau gede. survei kredit ya. Hah? Kayak mau survei kredit. Iya, tapi maksudnya di situ kita jadi mikir, oh segini seriusnya, gila kucing kampung ada di jalanan, gue mesti seleksi, gue mesti foto itu. Ada orang yang serius, Masya Allah, maksudnya oh gini ya gitu loh. Akhirnya dari situ akhirnya jadi cari tahu tuh kenapa kok bisa begini gitu loh. Akhirnya adopsi. Dan kucing yang rescue dari jalanan ini benar-benar kita ya dia harus vaksin, dia harus kasih obat cacing, dia harus tetes kutu juga, walaupun sekarang enggak, soalnya kucingnya banyak nih, cicis ininya belum kekumpul. Iya Ya dulu gitu tuh loh. suka banget cium-cium kutu gitu kan. Iya memang, maksudnya ya ternyata sama aja gitu loh, mau kucing dari manapun ternyata sama menyenangkannya, malah ada kepuasan tersendiri. Misalnya kita ambil kucing kampung dari jalanan gitu ya, terus kita rawat, akhirnya dia jadi bagus, dia jadi gemuk, sehat, dia bisa main bebas tanpa ada khawatir di jalanan nanti ada manusia yang begitu, yang dia ngerazia, nangkep, dibuang ke sana ke sini gitu. Jadinya ada malah justru kok lebih happy kayak gini ya, daripada yang dulu pernah ngalamin fase bulu-bulu panjang itu gitu loh. Ya udah akhirnya satu-satu, lama-lama yang punya rumah ngasih tempat, kok dikasih tempat segini lumayan gede, akhirnya kebablasan jadi banyak. Saya nggak Tadinya di kan space. awalnya kan kucing tuh di dalam rumah di satu kamar tuh disediain buat kucing gitu loh. Lama-lama kok disediain, kok kayak difasilitasi ya, alhamdulillah gitu. Jadi bisa agak banyak nih kita pelihara. Rezeki, rezeki. Ya. Tapi Iya, pernah nggak sih Mbak Teni kebobolan kan waktu itu kan awal akhirnya memilih untuk rescue, terus udah gitu akhirnya kebobolan hamil atau enggak bolak-balik dia punya anak dan yang lainnya. lu lagi ngomong mas apa dah? Ini ada kakak kita. Oh, lu kagak konsen banget lu. Iya, maksudnya ada nggak sih fase yang akhirnya kan memilih untuk rescue, terus udah gitu tiba-tiba ada yang hamil gitu loh Mbak. Hamil, terus udah gitu melahirkan di situ, hamil lagi, melahirkan lagi gitu segala. Terus terang kalau kucingnya ke sini sudah aku tetapkan untuk disteril dulu baru boleh masuk ini. Kenapa? Menghindari ya kelahiran. Ya terus terang aja, kalau udah ngalamin, jadi biasanya orang tuh yang udah ngalamin ngerescue dari jalanan, terus kita mau menahan supaya kucingnya tuh daripada nambah beranak-anak yang itu, mendingan gue ambil aja kucing kelewatan gini, ada 5 kucing kali yang terlantar gitu. Jadi kalau kucing masuk ke rumah itu udah pasti wajib disteril. Hmm. Jadi Terus? jantan nih agak turun-turun nih ya, itu ada itunya ya. Udah mulai kayak dia buahi, oh langsung sunat. Nah, itulah makanya kita harus rajin menabung. Kadang Iya sih. tabungan juga kebobolan.
Bentar, Mbak. Nah, akhir kan Mbak kan steril itu nggak kasihan Mbak? Maksudnya gimana sih Mbak kalau misalnya kita memilih untuk nggak steril gitu? Kalau ya itu pilihan sih, maksudnya kalau misalkan kita memilih untuk tidak steril, asal kita mampu, kita jagain dia tuh anak-anaknya, dia melahirkan, terus dia beranak. Kucing itu beranak tuh bisa 4, 5, dan kalau kucing di jalan kan kucing campur semua ya gitu. Dan kita tuh ngalamin banget cari adopter untuk cari rumah untuk kucing kucing domestik itu susah banget gitu loh. Jadi rasanya sih kalau Ya, hilang suaranya Mbak Teni. Nah, lanjut lanjut. tadi ngomong apa ya? Ngomongin steril, ya kalau misalnya steril bisa tenang Bisa bisa kan? tenang. Tuh kan lo nggak dengerin, lo aja nggak dengerin. Ini gue terlalu terpaku dengan gue terpaku dengan gara-gara ada yang ngomong steril dong biar lebih Ya. aman, lebih tenang tuh. Dia bilang kayak gitu. Jadi Emang jangan lebih salah. tenang gitu loh, karena kan eh eh, percayalah, kucing terlantar di jalanan itu banyak, sangat banyak. Maksudnya jangan ditambah-tambah lagi deh gitu. Apalagi kalau misalkan kucing, tapi kalau misalkan kita mau ngawin kucing kita mampu, kita kontrol semua anak-anaknya tuh ya, anak melahirkan, lo pelihara, lo kasih makan, lo bisa mensilahkan, silahkan, ya nggak? Oh, ya, ya, ya. Tapi bukan berarti jantan karena dia nggak melahirkan ya udah nggak apa-apa. Tapi kan dia menghamili kucing lain. Yang kucing lain nggak tahu siapa dan dia melahirkannya di mana. Terus ya memang bukannya mau kasihan ya, tapi apakah tidak lebih kasihan lagi ada kucing-kucing di jalanan yang ya nggak tahu mati ya, mungkin nggak sia-sia ya, semua jalan Allah, kita juga nggak bisa bilang mati sia-sia, tapi kasihan gitu loh, lebih kasihan itu daripada kita kasihan mensteril kucing, ya nggak sih? Iya Ya sih, menurut aku iya sih sih. kayak gitu Itu gitu kalau loh, karena itu kalau dia berkeliaran ya Mbak ya, maksudnya kalau misalnya kalau dia dia berkeliaran, iya, jadi iya kucing betul. Kalau rumah kucingnya gitu di rumah, sebenarnya kalau kucingnya di rumah, kawin sama kucing kita, terus kita tampung semua, terus rumah kita banyak, ya silahkan mau bisa mensejahterakan, dia vaksin semua kucingnya, dia obat kutu semua, dia kasih makan semua, ya nggak apa-apa juga gitu loh. iya Cuman sih kalau Mbak. aku pilih steril karena kenapa, sudah mengalami merescue kucing yang tidak ada induknya. Aduh, itu kita harus nyusuin. Waktu itu yang hari raya itu kan, itu benar-benar dia tuh baru belajar makan yang kayak gitu, itu Maka sangat iya, repot gitu. Dan iklan-iklan untuk adopsi kucing-kucing yang direscue sama teman-teman yang lain itu banyak sekali, dan banyak banyak sekali nggak banget. laku. Kemarin Kecuali mungkin Mbak ada Teni yang ya, ada yang apa? Lanjut lanjut. ada Ada yang yang apa? misalkan, ada kita punya kucing Persia gitu yang long hair gitu, keluar kawin, terus nanti Kampung. ada lahir tuh yang mix gitu, yang semi-semi rambutnya panjang, itu lumayan masih ada yang mau. Iya, iya, benar benar benar. Tapi kalau kalau ya bentukannya kayak kok ini mati-mati melulu sih, ini Ini kenapa sih? Enggak. nanti ada nggak? Ini kucing proyek Itu siapa? kakakku, Itu sih. dia Itu siapa? tidurnya sama tukang-tukang, proyeknya ini kecapi. Oh, oh iya tadi ada yang nanya tuh Mbak Tanti tuh. Kecapi mana kecapi gitu lah. Bukannya mati, ada yang mati ya? Iya, Itu yang mati kemarin. gading, Oh, Gading. gading sama Oh, yang Salasa itu kucing kuning saudaraan hijau, nama kecapi. Saudaraan nama kecapi. Enggak. saudaraan. Enggak saudaraan, orang orang ketemunya beda-beda. Oh, beda-beda. Oh, oh. Mbak, Astagfirullah. tuh kan tadi gue mau nanya apa ya? Jadi ada berapa total jumlah sekarang? Total di rumah itu yang ada di sini, yang ada di taman ini, di halaman belakang ini ada 29. Di dalam, aku ngitung loh gara-gara mau diwawancara sama kamu. Di sini 29, 29. Oh, bukan 29. saudaraan. Ada yang protes tuh ya. Iya, ibunya ada. 29, satu lagi kali genepin terus.
Di dalam ada 2, di teras yang ogah mingga tuh ada 7 atau 8 lah. Dan kucing teras aku juga semua di steril gitu. Jadi daripada, karena dulu ngalamin kok waktu zaman belum pro steril itu kucing betina melahirkan di gudang melahirkan itu banyak banget. Nah sekarang ternyata dengan steril kucing teras ya segitu-gitu aja. Ada datang baru pun juga paling 1. Nah itu kan pada saat dia datang kita bisa steril lagi gitu. Dan kayaknya kalau aku lihat sih kucingnya lebih sehat ya, karena kan dia nggak mikirin birahi gitu, dia tetap hidup normal. Kalau aku bilang sih dia tetap makan, bisa tidur, bisa main Dan sama teman-teman. biasanya kalau udah steril tuh agak lebih berisi ya ininya, apa Lebih namanya, berisi dan dia badannya. pembawaannya juga lebih tenang gitu loh. Maksudnya nggak, emosinya juga mungkin lebih stabil ya, nggak emosional ya. Mungkin nggak tahu juga kucing kalau lagi birahi mungkin dia emosional, kita kan juga nggak tahu. Oh, Mbak Teni, nih ya. Game P3K-nya. Tadi sih aku ada lihat nih, ada yang nanya. P3K-nya kalau kita ketemu dengan anak kucing yang baru melahirkan, itu bagaimana, Mbak? Karena dia katanya tuh suka banget ketemu anak-anak kucing gitu, dia bawa terus nggak lama tuh mati gitu loh. Itu Ya, P3K-nya dulu deh, maksudnya menyelamatkan rescue kucing si bayi anak. ya. Sebenarnya aku sih nggak ahli-ahli banget ya sama ini, cuman berdasarkan pengalaman aja ya. Kalau kalau kucing baru lahir gitu ya masih, itu biasanya kita jangan langsung ambil, tunggu aja dulu di situ karena siapa tahu ada ibunya. Kalau ada ibunya, ambil ibunya sekalian, jadi biar dia menyusui. Kalau udah dipastikan ibunya sudah tidak ada, oke, boleh kita ambil. Kita ambil itu kan itu misalkan masih kecil banget gitu ya. Usahakan tempatnya dia tuh anget gitu. Biasanya sih dulu pernah baca, taruh aja di box sepatu yang kecil, diselimutin, itu akan bikin dia hangat gitu. Atau dikasih lampu, karena dia perlu hangat. Pokoknya kucing kecil itu dia perlu hangat gitu. Dia bisa kedinginan ya nggak sih, dia bisa mati kedinginan gitu. Terus sama kasih susu karena dia belum bisa makan. Iya. Kasih susu, Berarti kita kita sebutin susu. ada pipet gitu ya? Ya pipet squid yang 1 mili aja, itu besarnya, gedenya pas tuh sama mulut bayi Anak kucing. kucing. Jadi kita pelan-pelan, dia nanti ada dia naluri ngedot gitu deh, lucu deh. Waktu inget hari raya itu lucu banget, dia gitu. Dan susunya itu ada susu yang khusus bayi kucing baru lahir tuh ada. Tapi kan tuh bubuk ya, biasanya aku cari praktisnya, aku lebih suka susu kambing. Berarti langsung Jadi susu kambing dalam bentuk bubuk atau langsung cair, yang cair cair? fresh. Jadi Mahal biasanya ya? aku beli yang seperapat aja belasan ribu tahu. Iya, Dan dia iya. kan minum, dan dia Salah kan minumnya susu sedikit, kita. kamu jangan hitung-hitungan gitu dong. Tunggu dulu, nggak mahal karena Mm. ini Ya Kak karena Rami akan tadi nanya. Tunggu dulu tadi ngomong apa sih? Oh nggak karena apa? Ya mahal karena itu kita beli susu aja nggak susu mahal. kambing yang seperapat, Heeh. yang 250 mili itu kita bagi-bagi aja karena dia tuh minum paling seberapa, anak kucing tuh sedikit. Kita Yang paling pisahin kalau aku sih, dihindari dari anak kucing itu apa, Mbak? hah? Yang paling dihindari dari untuk anak kucing, maksudnya makanan atau minuman yang paling dihindari untuk kita berikan kepada anak kucing gitu. Kan kita Jangan kan nggak tahu jangan nih. ini, jangan susu yang mengandung apa sih laktosa itu ya, susu sapi itu jangan. Oh, UHT gitu ya. Oh ya jangan. Tapi katanya ada yang bisa kalau lagi urgent gitulah, lihat Beer Brand katanya sih boleh Beer Brand itu. Tapi aku nggak pernah, nggak pede Lagi juga lebih sih. mahal. Iya, mahal Kalah lagi susu kamu ya. kita. Ini kita berdua kayaknya gue sama si kucing yang minum. Ya nggak apa-apa karena kucingnya minumnya sedikit. Iya, iya, iya. Ya Oke, susu kambing. Pokoknya dalam batas. pastikan badannya tuh hangat, terus dia perutnya dia cukup minum gitu. Karena pasti dia kan minum, dia belum makan. Nah nanti lama kelamaan dia bisa tuh, kita lihat kok kapan kok dia kalau disusuin rewel. Oh berarti dia lapar. Oh jangan-jangan bisa dia mulai makan. Ya benar, dia akan cari makanan. Kita cari makanan yang cair-cair gitu. Terus kita masih supuitin karena dia nggak bisa, belum bisa ngunyah, belum apa, tetap disupuitin kayak susu gitu loh. Gitu. Nih dia bilang Mbak Septiana Setianingrum bilang non laktos macam merek Pregistimil. Buat baby gitu bisa, Bun. Tuh.
Gak Non tahu deh. bukan ahli, mohon maaf nih. Langsung. Ada, ya kayaknya ada SGM yang non laktosa juga ada tuh katanya bisa, tapi aku nggak pernah. Hmm, pokoknya Si Frewel tuh asal. kayak gimana? Kayak lu, Fry, kayak lu. Raya, teman SMP gue. Oh ya, oke. Mbak Teni, nah sampai umur berapa si anak cimit itu dikasih susu baru dia bisa makan? Oh, sampai dia yang mulu itu ya, Nah, itu ngunyah aku mulu juga gitu ya. kadang aku ngeblank masalah standar ukuran gitu loh. Jadi maksudnya benar-benar berdasarkan penglihatan kita aja gitu. Jadi Hmm. pada saat nyusuin terus dia kayak lapar, kayak nggak lapar sih, dia kayak rewel ngeong terus abis minum Iya, ngeong, abis betul. minum ngeong. Ya raba-raba aja coba, tapi memang sebenarnya ada sih standarnya berapa berapa pekan dia udah bisa makan, mesti bisa itu ada. Cuman aku juga lupa. Nah, makanan pertama mereka berarti langsung berarti wet food dong. Iya, Gak website yang bisa baby. kita kasih dry dong. Iya, website yang baby tuh ada, yang dia tuh bener-bener kayak bubur gitu. Hmm. Kayak bubur lah. Jadi dia tuh bener-bener Iya. halus, kayak cairan kental gitu, tapi itu makanan itu ada. Oke, kemarin kan ada polling, aku kan bikin polling ya, pollingnya itu dry food dan wet food, itu banyak banget yang dry food, tapi ada yang raw food, Mm-mm. yang apa namanya, berarti mentah dong ya? Itu mentah, itu juga ada ilmu khususnya nih. Ya lagi-lagi kita kalau misalkan mau apa-apa jangan asal ngasih. Itu pasti ada ilmunya gitu loh. Nah, Wah, kalau raw itu kayaknya memang memang kita tuh ada hitung-hitungannya berapa kebutuhan badan, gizinya harus mengandung ina inu itu ada gitu. Dan raw juga bagus gitu. Malah kalau aku lihat Cipta, dia ngomel, saudara-saudara. iya Cipta, Cipta. Cita, Iya, maksudnya dipelajari lagi nanti nanti kalau aku lihat sih memang kalau yang pakai raw itu kayaknya tuh ototnya tuh lebih jadi otot gitu. oh, Banyak otot terus oh iya sayang. Bener otot terus apa bulunya juga kayaknya beda sih. Beda sih memang beda. Bagus juga, tapi yang perlu kita perhatiin ya itu gitu. Semua itu ada ilmunya, ada takarannya gitu. Jadi kita gali gitu, kita belajar gitu. Pelihara kucing juga oke. ada ilmunya gitu. Kalau misalnya mau kasih raw, harus yang seperti apa, bagaimana persiapannya, terus gimana menyajikannya, yang gitu-gitu. Bisa juga, itu juga oke. Malah mungkin lebih bagus ya daripada dry food. Tapi ya pilihan sih kalau aku belum kesana karena kebayang nggak kalau misalkan ada 30 plus kucing aku siapin daging dipotong-potong gitu. Belum belum sampai ke Bisa, bisa, sana bisa, nanti bisa, ya. bisa ya, apa namanya, truk ayam kampung udah ada di rumah setiap pagi kali ya, satu truk gitu. Nah, bisa jadi siapa yang mau bayar? Bunda Aduh, gimana kita nah, lupa semua nama di kucing di rumah? Hafal lah kalau kita punya tuh hafal orang setiap kita hari tahu ya. lah pasti Bun, hafal. kapan yang Itu kasihan banget dompet aja kucing? hafal. Di rekening di BCA juga hafal. Sekarang hafal. Oh iya, Mbak, itu semuanya mandi nggak, Mbak? Dari Enggak, 29 yang di rumah, dalam rumah, mandi nggak? enggak pilihan aja sih. Yang Pilihan cakep-cakep maksudnya aja ya? Apa yang yang rutin berprestasi? yang pasti yang di dalam. Bukannya pilih-pilih ya, cuma ya kebetulan ya kan dia kan kontak sama kita ya. Yang di Otak dalam sama kami ya? ya terus sama yang bulu-bulu panjang kayak Dora. Itu juga aku gilir sih, nggak semua terus-terusan dilihat mana yang kira-kira butuh. Nah, itu baru mandi. Ada Mbak Lita yang suka mandi. Tadi ada join dia. Mbak Lita. Kapan Oh, beli ini stroller dia nih kami? Mbak Lita yang suka mandiin si Syami sampai tidur ya. Iya. Tuh ditanya kapan beli stroller buat Syami. Donasi dong pada beliin gue Iya, stroller. kita beli koin untuk Syami lah. Mbak Temi, aku mau nanya ini. Mandi kan udah. Oh ya, apa namanya? Mbak Temi kan punya kucing yang spesial
khusus ya, maksudnya spesial need, berkebutuhan khusus gitu segala. Nah, pertama kok mau, terus yang kedua itu gimana sampai Dora tuh sampai sekarang tuh sehat gitu. Aku kira Dora tidak akan berlangsung lama. Jahat gak sih? Iya, iya. Sekarang Dora tuh Tapi hampir 3 ternyata, tahun ya. wah, Dora happy, ya kan? Iya. Memang milih kayak gitu bukan mau gaya-gayaan ya, mau cari ini orang, simpati orang. Aduh, pelihara kucingnya yang kayak gitu. Enggak gitu. Cuma aku pertimbangannya tempat kucing aku tuh lumayan aman gitu. Jadi untuk kucing kayak Dora, dia nggak bisa manjat yang terlalu tinggi sehingga dia bisa jatuh gitu-gitu. Kan aku pertimbangin kayaknya aman nih buat kucing-kucing kayak gitu. Terus juga pernah waktu itu Chester yang buta, bener-bener buta, dia nggak ada ininya. Aku merasakan di sini nggak ada apa-apa yang bisa menyakiti dia Yang kalau misalkan dia membahayakan. jatuh. Paling ya kepentok-pentok gitu ya. Tapi dia instingnya sih oke gitu loh, selama di sini sih oke gitu. Kemarin juga sempat lihat di YouTube gitu, YouTube siapa gitu, katanya kucing tuh kalau disabilitas itu dia akan cepat menyesuaikan gitu, jadi nggak kayak manusia gitu. Jadi misalkan kakinya 3 gitu, dia akan cepat menyesuaikan. Nah kayak Dora ini juga dia begitu juga, sebenarnya dia dia mungkin kayaknya nggak sedih gitu, dia happy happy aja gitu. Dia memang dia bisa nakar sendiri gimana dia jalan, dia lari, walaupun kadang suka salah-salah, tapi kayaknya ya oke-oke aja sih, nggak ada masalah karena semuanya hampir sama sama kucing lain. Makan ya makan, ya makan, tidur ya tidur, main ya main Iya gitu loh. sih, benar. Nggak ada yang ini khusus sih gitu. Mungkin kalau yang agak repot tuh yang lumpuh kaki belakang ya, yang kayak misalnya dia lagi Oh, yang kan harus, kalau ya, kaki ya. belakang, kebayang nggak pupnya gimana dia, pasti kan kena kena badannya dia yang kayak gitu gitu. Itu lebih mungkin kucingnya nggak apa-apa gitu, tapi kitanya loh yang jagainnya itu aku itu kalau itu sih ya, kalau aku bilang yang justru yang agak sulit tuh yang lumpuh kaki belakang dua-duanya ya, iya nggak sih? Iya sih, ya. Sering tuh lihat di Instagram Instagram gitu ya, tapi kayaknya lebih ke Instagram luar sih dia, apa Iya, namanya, iya. malah malah kalau nggak salah dia beranak juga, maksudnya dia punya anak juga si kucing tersebut ya, main sama anaknya juga itu udah bisa. Oh, masya Allah banget sih ya itu ya, gokil sih, Iya, yang kalau ngerawat juga. katanya cepat menyesuaikan. Aku hadir kak, hadir iya Mima, nggak hadir juga nggak apa-apa. Oh, ini kalau Mima ini kucingnya siapa namanya dah? Pak RT? Bukan, Pak RT Mbak Puri kan ya? Itu Mbak Puri. Iya, ya tapi Pak Kalau RT udah Mima besar itu ya? Uno, terus itu kan ada mantu aku kan, Oh, Abang Puro. oh Kuro. Banyak, ada 12. Itu Aku punya kucing yang sudah dua mukanya. belakangnya full keputus gara-gara tali layangan. Nah ini nih yang kayak gini-gini nih. Kan kalau misalkan kaki duanya nggak ada tuh kan kebayang pipis sama pupnya aja sih, pasti repot. Oh, Nah itu yang Rocky Rocky on iya. Wheels itu kan dia biasanya pakai diapers ya. Ada Oh tuh di luar negeri gitu. dia tuh ya memang cuma kaki depannya aja gitu. Dia biasanya kalau aku lihat sih hari-harinya dia Oh iya pakai benar, diaper. Rocky Royal sih ya. Iya ya, benar-benar. Oke, kita bacain pertanyaan. Ah, Pertanyaannya ini tadi udah dijawab. Terus Kak, tolong tanyain Bunda, Maguna boleh diadopsi nggak? Maguna mana Maguna? Maguna emang seksi banget ada. sih, dia belang 3 kayak bolu meranti gitu. Ya, Maguna ini termasuk aku yang terima beres. Dulu itu Maguna itu di foster sama Puri. Di Ya. foster sama Puri. Terus juga memang malah justru dia diniatkan mau dilepas di teras rumahnya temanku. Jadi temanku yang nawarin, udah sini deh, kalau yang repot-repot sini lo bawa ke gue, nanti gue taruh di teras aja. Rumahnya dia agak agak lahan kosongnya tuh banyak gitu. Tapi pas sebelum dianterin ke rumah temen yang dia tawarin di teras itu, Maguna mampir sini. Terus aku lihat, ya Allah lucu banget ini, gue nggak ikhlas kalau dia jadi kucing teras orang gitu yang dia nggak tahu nanti gimana. Ya udah akhirnya Maguna sih, dan dia lucu banget, cantik sih. Dia itu loh kucing stasiun Depok kalau nggak salah. Dia Oh, kucing stasiun Depok melahirkan 7 anak. Kok 7 begini? iya gimana sih? Yang 7 anak. 7. Bukannya mau apa ya, bukannya mau mau apa ya gitu, cuman kebayang nggak, bukan yang
mau ini rezeki dari Allah ya, cuman kan kebayang nggak 7 semuanya di stasiun, nanti dia hidupnya gimana gitu ya. Makanya kita menekan yang kayak gitu-gitu, makanya aku tuh pro steril banget, apalagi kucing-kucingnya di jalanan gitu ya, lebih baik di steril lah daripada coba 7 gitu nanti dia lari kemana gitu. Iya, Dan betul betul nanti betul. kalau nggak di steril baru berapa minggu nanti dia udah dikawinin lagi sama jantan-jantan Lagi. itu Dan itu di gatel-gatel. stasiun lagi ya, keamanannya kan juga high risk banget. Risiko Iya, tinggi gitu kan. yang belum steril mudah-mudahan segera pro steril, kita bareng-bareng yuk gitu, maksudnya Suna, steril kucing, suna, 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 suna serahkan steril, bijinya. steril kucing di rumah, steril kucing di sekitar rumah. Kalau semuanya sudah steril, kita donasikan ke tempat-tempat yang aktif gitu loh. Banyak kok teman-teman tuh yang aktif ngelakuin steril untuk kucing-kucing jalanan. Yuk Iya, steril yuk. iya kan, kadang suka ada yang gratisannya juga ya, Mbak ya. Maksudnya ada beberapa periode yang gratisnya dari dokter-dokter hewan di Jakarta gitu segala Ya ya, di Mbak. ya, Saya biasanya. ada juga yang harganya tuh memang terjangkau gitu. Ya kita ya nabung dikit-dikit lah gitu. Ada kok yang murah-murah. Iya benar, Mbak. Emang Nih, selama ini aku steril mahal-mahal? Enggak. Cuma jadi nggak bisa nabung aja. sama terus nungguin tanggal 25. Iya betul. Bagaimana langkah awal urus kitten? Tadi kan udah ya. Yang kita temui di jalan karena yang udah pasti nggak lama mati udah. Terus kucing kucing aku yang satu lagi malas nyusuin. Gimana ya? Udah coba dikasih susu kucing, kittennya pada nggak mau. Ibunya nggak ada. Ibunya nggak tahu, Ya nggak ada nggak kali ada, ya. Jadi nggak ada kan. di ituin, di spuitin itu pakai yang 1 mili itu loh. Coba. Kalau dia nggak mau, ya aku sih paksa sih. Akan paksa pakai itu karena dia harus ada yang masuk gitu loh. Umur berapa dulu nih, kita juga harus lihat umurnya kan, sebesar apa. Kira-kira dia udah bisa makan atau dia memang belum bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau emang dia belum bisa ngapa-ngapain ya ya dispuitin mau nggak mau, kalau enggak ya gimana gitu kan, mereka perlu ada yang masuk ya. Iya sih. Oh, nah, oke. Mbak, aku mau nanya. Kalau kalau nggak bisa, aku saranin sih titip di klinik hewan, ya agak mahal tapi ya mau gimana. Kalau bisa, Oh, kalau nggak bisa ya coba disepuitin. Awalnya coba disepuitin ya, yang paling praktis kalau menurut aku sejauh ini sih susu kambing. susu kambing. Oke, kita coba susu Hmm. kambing nanti ya. Nih ada lagi satu Yang lagi fresh, baru jangan yang masuk. ada rasa vanilla almond gitu, jangan yang fresh. Oh, pokoknya yang fresh dari Ya, kambingnya langsung kalau perlu. Nih, Bun, kalau kucing dalam rumah supaya nggak nyakar-nyakar di kursi gimana sih? nggak bisa Oh, sih beli sofa nggak baru bisa aja. itu kayaknya bukannya keturunan deh. Kayak keturunan deh. Sudah nyakar-nyakar nggak? Nyakar deh dia. Tapi nggak semua kursi dia. Paling disediain itu aja kan, cakaran kucing tuh banyak. Nah makanya di rumah tuh letaknya tuh udah nggak jelas gitu loh, bener-bener taruh di tengah ruangan. Nggak ada terasa. Memang tujuannya supaya mereka tuh ke sana gitu. Kalau di rumah sih sekarang ada yang dia cakar-cakar yang bahan dari enceng gondok itu, dia suka banget. Ya udahlah, pikir ya udahlah, hitung-hitung ini scratchernya mereka gitu. Ya, dari dia suka banget ya bahan enceng gondok tuh, dia suka suka diituin. Dan aku juga di dalam rumah itu ada tiga scratching post gitu. Sejauh ini sih aman, sofanya aman sih, tapi memang ada yang bandel. Mungkin coba sofanya disemprot wangi-wangian gitu yang nggak enak buat kucing kali. Nah, Gak bisa kucing. dah, itu solusinya paling juga ganti kulit sofa. Iya bener, mau nggak mau dia kan bos, kita kan ngikutin maunya bos. Oh iya, pilek nih, masalah pilek nih. Dari tadi aku juga mau nanya. Kucing aku lagi pilek, nggak kelar-kelar. Udah diminumin obat, tapi belum habis juga. Obat yang bagus apa ya, Bun? Gitu. Dari Kalau Mbak flu lagi-lagi Kiki. dokter sih, karena kan dia kan yang lebih tahu flu-nya tuh dikira-kira penyebabnya kayak gimana, kayak apa gitu dia. Maksudnya dokter pasti lebih tahu lah untuk obat flu. Nah kalau udah belum sembuh-sembuh, coba perbaiki makanannya, asupannya dia.
perbaiki imunnya dia, coba kasih suplemen. Itu juga konsultasi dokter aja. Maksudnya biasanya kalau kalau kita ke dokter jangan mau rugi, kita tanya semua apa yang mau kita tanya gitu. Apalagi nih Bu, Dok kalau belum sembuh gimana Dok, kita harus apa gitu. Biasanya sih dia ngomong kita perbaiki lingkungan, kita bersihin tempat makan, tempat minum, ya bersih lah kayak kita aja manusia. Kalau misalnya itu kan habis sakit ya bersih tempat makan, tempat minum selalu dicuci, terus kasih suplemen ya ada sih beberapa suplemen yang bagus buat kucing gitu loh. Minyak ikan ya, minyak ikan. Hah? Minyak ikan enggak? Bisa, tapi itu lebih buat ke bulu kali ya. Kalau daya tahan tubuh apa ya? Gitu. Daya tahan tubuh tuh ada, bisa orang-orang sekarang banyak pakai itu sih, TF, terus pakai air madu yang kayak gitu-gitu. Ada, terus juga kan ada vitamin yang khusus kucing itu, Nutri Plus Gel itu kalau nggak salah. Coba perbaiki imunnya, terus coba perbaiki asupannya, makanannya, apa jangan-jangan makanannya selama ini ada kurang apa, coba ganti pakannya. Biasa pakai yang sekilo 20.000, coba beli yang sekilo 100.000 gitu, pasti kan beda. Pokoknya di upgrade terus gitu ya. Terus gitu. Karena flu kan sama kayak kita ya, maksudnya daya tahan tubuhnya bagus juga bisa sembuh gitu loh. Oke, Bun, liter box di rumah ada berapa liter? Bun pakai berapa liter box di rumah dan bersihinnya sehari berapa kali? Di rumah di dalam itu ada 3. Di luar ini berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5. Di dalam itu kan cuma ada 2 kucing, tapi nyediainnya 3 liter box, gitu ya? Iya, karena kan rumah ya, itu kan sama kita langsung gitu loh. Jadi sebisa mungkin ya ada di mana, terus kita langsung bersihin. Kalau yang di rumah kalau ada barangnya langsung dibersihin karena kan itu kan kotak sama kita, nggak mungkin dong kita biarin 2 hari nunggu gitu ya. Kalau di sini agak tidak memenuhi peraturan sih, kan harusnya idealnya itu jumlah kucing plus 1. Kalau di sini harusnya idealnya itu kan 29 ekor plus 1, berarti ada 30 liter box. Terus terang aku cuma nyediain 8. Nggak apa-apa ya, itu bukannya daerah kekuasaan gitu ya, lo nggak boleh pup di sini gitu sama kucing-kucing lain. Ya daerah dia lah, mau gimana lagi. Nanti soalnya kalau ada 30 berjejer tempatnya nggak muat. Ya oke, baiklah. Oh iya. Plus 1. Oh ya, Mbak, tadi aku mau nanya juga nih, P3K pada kucing skabis tuh gimana, Mbak? Kucing teras tuh ada skabis gitu nggak sih, Mbak? Aku kan kucing kan cuman kucing luar doang ya, gitu kan. Jadi setiap hari dikasih makan gitu kan sama nyokap pagi, terus kayak gitu. Kalau lagi baik aja gue kasih makan gitu segala. Tapi kadang-kadang suka ada yang skabis gitu. Itu apa namanya? Dikasih apa sih, Mbak? Skabies itu malah kalau menurut aku paling gampang ngobatinnya gitu loh, karena kita sekali aja bawa ke dokter hewan gitu, disuntik skabies, nanti lama-lama skabiesnya akan luntur. Luntur. Ya. Kalau kita nggak bawa ke dokter, misalkan kita tetes kutu gitu, tetes kutu yang mahal tuh ya, bisa kita tetesin di sini, Revo namanya, bisa tetesin di sini tuh bisa rontok semua. Itu maksudnya modalnya dikit banget dan dia itu bisa nyembuhin gitu loh. Siap. Oke. Bun, kucing jantan kalau ada steril. Sorry. Gimana? Kamu? Iya, Mbak, jualan aja. Itu dia bisa dikletekin pakai VCO itu loh, virgin coconut oil. Iya, banyak tuh yang bilang katanya VCO ya. Bener nih, apa gitu. Bun, nah ada yang nanya gini aja tuh. Lama-lama siapa sih dia lepas. Emon deh, itu Emon ya? Emon ada? Nikola Saputra. Oke, Bun, kalau kucing jantan kalau udah steril masih suka spraying nggak, Bun?
Nah itu memang tempo-tempo ada yang nggak sama sekali, tapi ada yang masih. Jadi memang tidak menjamin setelah steril dia akan berhenti spraying gitu loh. Ada yang masih, tapi mengurangilah. Oh. Ada yang masih spraying itu tidak sesering pada saat dia belum steril. Tapi ada juga yang jadi tidak spraying sama sekali. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya juga nih, kutu juga gimana P3K-nya? Kutu ya gampang ya itu beli obat tetes kutu Yang yang ada Revo itu ya. Itu yang Revo mahal ya. yang 120 Ada ribu. begitu, ada yang nanya lagi, ada KW-KW-annya nggak? Ada, nanti aku kasih tahu deh, bukan KW-KW, nah kalau aku tetap merek itu sih percayanya, tapi adalah tips-tipsnya kalau punya kucing banyak. Tapi kalau kita punya kucing cuma 1-2, nggak usah pelit-pelit, beli aja Ya, satu. iya, tuh, jangan pelit-pelit. Gak kerasa nih, udah jam 9, salah 10 menit lagi, ternyata. 10 menit lagi. Nah, kucing, apa ya, kucing luar itu kan silih berganti ya Mbak ya. Maksudnya apa namanya, datang, pergi, hilang gitu kan. Terus ada yang netap, terus ada yang susah ditangkap, susah ditangkap Aluna. Nggak, Luna sih nggak usah ditangkep, yang di teras aku. Dia Hmm. galak aja, dia suka marah-marah. Oh. Orang Tapi udah dia udah steril juga tuh Mbak. steril, iya, sudah steril. Oh Dan dia gitu, nggak tapi kemana-mana tuh, abis diobatin dia nggak kemana-mana, dia jadi kayak punya anjing gitu, ada yang nungguin. jadi ya orang dia mukanya kayak itu kan Batosai dia. Kayak Nah, tapi kayak Yakuza. dia tuh itu skabiesnya tuh lumayan parah gitu loh. Iya, Tapi aku tahu. nggak ribet bener kalau ngobatin skabies tuh malah kayaknya paling mudah gitu loh diantara misalkan flu atau luka. Kalau luka kan kita mesti bersihin oles. Kalau skabies tuh kayak sekali suntik udah kita tinggal nunggu aja dan sembuh gitu. Kamu Hmm, gitu. kamu kalau yang skabies bawa ke dokter aja, 50.000 suntiknya Iya, kalau nggak. Tapi belum iya termasuk jasa. sih. Itu dia. Bun, kucing teras ada yang diambil orang nggak? udah di udah Oh diinin enggak, diambil orang, ini ngeselin banget ya. kucing teras itu pada dasarnya dia sebenarnya tadinya pada takut sama manusia gitu. Jadi tapi sekarang dia dia jinak tapi Hmm, sama orang tertentu aja gitu. Jadi dia kalau mungkin kalau mau diambil sama orang dia jaga-jaga gitu loh. iya sih. Mungkin Tapi ada apa beberapa namanya? kucing teras gitu yang tiba-tiba balik dia pakai kalung. Ya pikir ya udahlah nggak apa-apa, silahkan dipelihara. Tapi udah di steril, jadi ya udah nggak apa-apa, seneng juga karena dia balik-balik tuh bulunya bagus, terus dia gemuk gitu loh. Dia pakai kalung ya nggak apa-apa lah, silahkan. Terus Irit ya, irit ongkos kalung. ya misalkan yang ngambil tuh orang awam, dia juga seneng kali kucingnya nggak lahiran gitu, maksudnya nggak jadi banyak, nggak kan orang yang awam kalau misalkan ada kucing lahiran mungkin kesel, maksudnya jadi kucingnya kan jadi banyak gitu, nanti malah keleleran lagi. Kelerelan lagi, ya udah, pokoknya intinya adalah jangan lupa steril. Tapi kalaupun kalian memilih untuk tidak apa namanya, mengikuti jalur steril, tolong diselamatkan gitu ya. Tolong disediakan dana yang benar dan baik. Iya, Baik dan benar. tanggung lah gitu semua anak-anaknya, jangan Iya, karena jangan, ingat jangan banget, nanti ada kucing kan terus dibuang, itu sering banget di rumah tuh, iya udah betul sering betul itu buang dia. anak kucing tuh ke depan rumah. Nah kita yang kayak gini-gini kan nggak bisa cuek aja gitu loh, kan yang kepikiran mau didiemin kan juga kepikiran gitu loh, kasihan kita lah. Kasihan kita kita ini Aku loh sih ya. Aku sih itu sih apa namanya, kitten itu loh, duh susah banget Mbak, maksudnya pasti mati. Ini nih rumah nih sering banget jadi kayak tempat pemakaman para kucing-kucing baru, karena kucing baru datang gak lama tuh mati. Karena kan mereka di teras dan nyokap kan alergi bulu kucing ya, jadi nggak bisa masuk rumah Suami gitu. saya nonton, Gitu. Mana? ada lagi, wah ada bapak nih bun katanya gitu ya. Oh udah pulang, nggak dicariin sama otak. Tahu.
Ketahuan tuh papi. Kayak dicariin nama otot. Ya Otot kali bisa jadi sampai cute. otot sampai itu ya, sampai bisa sebegitu ininya sama bapak. Iya, ya itu mah disogok itu siapa sih itu Dia snack the mana itu? snack. Tapi di antara semuanya yang paling ribet banget ngurusnya siapa, Mbak? Mbak? Paling ribet mengurusnya. Hmm. Ya nggak nggak ada sih soalnya kan bukan aku yang bersih-bersih jadi nggak ribet. Asep. Halo, Ya, kamu halo, halo. putus-putus. Ya, enggak sih di sini. Udah belum? Udah? Udah. Udah belum? Kamu udah. Nah, gitu ya. Sudahlah Halo. kalau gitu. Ada pesan-pesan khusus sudah jam. Nanti kita udah jam Nggak ada yang ribet, 10. semuanya gampang ngerawatnya. Ah, baiklah kalau gitu. Mbak, ada yang mau disampaikan nggak? Udah jam 9. Iya, Kita nggak ada cuma pesan aja yang belum pro steril coba dipelajari lagi. Pasti ada manfaat. Kalau untuk pertimbangan manfaat dan mudarat itu insya Allah sih lebih banyak manfaatnya. Insya Allah, Masya Allah. Satu lagi nih Mbak. Kucingnya suka berantem nggak pun? Yang jantan. Suka ya? Suka berantem. Ini yang suka berantem ada Pak Tomo, ada Mas Bambang, sama ada Mas Toli. 3. Oh, Tol itu gitu ya. Tol itu cowok ya, keren cewek. Ini suka berantem. Ini lucu loh. Iya, lucu banget. Gemus. Jangan dilupakan Lilo, Bun. Lilo tuh yang susah makan obat ya. Makan Lilo itu tuli. Tulinya tuh kayak 100% gitu dia nggak bisa denger apa-apa. Suna kayak Tapi, tuli deh. Budek deh. hah? Yang punya ada di luar ternyata. Si Suna kayaknya budek. Dipanggil-panggil tuh Ya, ngos pertanyaan aja. aku nggak ngambek lah. Ditungguin cepetan nanya apa, nanya lagi. Soalnya aku nggak lihat pertanyaannya. Ajaran. Dewi Rahayu, Beneran. Nih. Intermezzo ya. itu ada Ya, pertanyaan yang pertanyaan nggak aku di nggak note. dinotis. Ih, boleh dong diulang Ngambek. lagi. Saya lihat banget nih. Ih, jangan salahin aku, salahin hostnya tuh, namanya Rubai. Lah, aku kan berinteraksi. Terus Gimana nanti kalau misalnya aku fokus sama cara pertanyaan, omongannya Mbak Teni nggak kalau diwaro. kucing aja coba dia lagi tidur, terus kamu bunyiin aja ringtone handphone, dia ngeh nggak? Kalau nggak ngeh, jangan digeterin ya, bunyi aja. Kalau dia nggak bangun, nggak ada bergeming sama sekali, kupingnya nggak bergerak, itu berarti dia tuli. Vaksin kucing Oh, I usia berapa? see. Mana tadi yang Bun, ngambek nggak nanya lagi ya? Udah iya ada 85.000 nih. kayaknya. Bun, buang pasirnya gimana kalau empusnya banyak gitu? Apanya? Buang pasirnya gimana kalau empusnya banyak gitu? Ya itu kan aku pakai pelet kayu, jadi nggak ada gumpalan pipis tuh nggak ada. Jadi kayunya itu jadi serbuk gitu. Jadi memang sampahnya banyak di pup sih gitu. Di sini tuh belum ada, tuh pernah diskusi sama Cici itu mamahnya Abu gitu ya. Di Indonesia tuh belum ada kita untuk mengolah limbah hewan peliharaan karena di luar negeri tuh udah ada. Kalau ada pasti keren banget. Hmm. Kita jadi apa gitu aku Oh, lupa. Dia mengolah limbah hewan peliharaan. Di luar negeri udah ada, di sini belum. Jadi ya buang ke tempat sampah. hmm. Kalau Gitu. yang di Nih, dalam vaksin. inflasi. Oh, di flashing gitu aja kalau yang dalam. Ke Kak mau nanya, aku kan mau dikawinin tapi malah nggak mau, malah cuek bebek. Di steril aja kucingnya. nggak usah dikawinin gitu ya. Vaksin kucing mulai usia berapa Mbak Teni? 3 bulan udah bisa kalau keadaannya bagus, semua pertumbuhannya selama 3 bulan itu bagus, bisa langsung divaksin. Oh, gimana cara tahu kucing yang tuli? Oke, itu ya tadi dengan handphone ya bunyi kalau lagi tidur. Terus ini Kita nanti putus loh.
Kenapa? Udah 8:59. Iya, 859. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Teni. Iya. Terima kasih Mbak Teni dan teman-teman yang lainnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan agak-agak nggak fokus karena ternyata banyak banget yang nonton. Oh my god. Ya, dadah Toli, dari Toli. Itu Toli. Bukan ya? Siapa? Lilo. Siapa? Bukan. Ini siapa? Toli, ya benar. Dadah Toli. Sampai jumpa lagi nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.